Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Perkenalkan, saya Erni Arum Nursanti, Pasca Sarjana Pendidikan Masyarakat tahun 2023. Dalam video ini, saya akan memaparkan hasil penelitian tesis saya yang berjudul Pengembangan Model Diseminasi Kapabilitas Inovatif untuk meningkatkan kemandirian dan kepedulian pelaku organisasi. Penelitian saya lakukan karena saya mengalami secara langsung berbagai permasalahan yang saya hadapi selama 25 tahun lebih menjadi pengurus di organisasi dan juga kepengurusan di yayasan, terutama di Yayasan Kartika Jaya. Pertama kali dalam organisasi, saya adalah sebagai pengurus di bidang urusan, sampai dengan beberapa kali saya menjabat sebagai ketua baik di organisasi dan juga yayasan dari tingkat ranting, anak ranting, cabang berdiri sendiri, daerah, dan juga tingkat pusat. Saya merasa penting untuk memahami lebih jauh bagaimana peran inovasi dalam meningkatkan kemampuan dan kepedulian para pelaku organisasi selaku agent of change, yaitu orang yang membawa perubahan menjadi lebih baik. Dalam pakar Robin dan Kohler dalam Supriyono 2006 dan diperluas oleh Griffin dan Parek dalam Wibowo 2006 dengan halaman 118 dan dirumuskan oleh Havelock tahun 1973. Sehingga keberadaan organisasi dan yayasan dapat dirasakan manfaatnya langsung oleh anggota dan juga keluarga besar TNI Angkatan Darat. Dari judul yang saya pilih, di mana ada keresahan dan pengalaman pribadi saya saat itu, yaitu banyak pelaku organisasi belum menyadari pentingnya inovasi. Kebanyakan pelaku organisasi bertugas tidak sesuai latar belakang pendidikan pelaku organisasi, belum berpengalaman dan tidak memiliki pelatihan inovasi yang cukup. Di dalam organisasi dan yayasan juga belum memiliki sistem untuk menyebarluaskan inovasi secara menyeluruh. Jurnal mengenai penelitian yang saya ambil masih kurang, sehingga dengan adanya tesis yang saya buat dapat menambah informasi dan masukan adanya keterbaruan atau novelty. Selain itu dituntut dengan adanya jabatan urusan sampai dengan ketua dengan berlatar belakang istri seorang perwira harus dapat menyelesaikan semua permasalahan dan juga harus semua serba bisa atau dilakukan secara profesional. Pelaku organisasi bertindak karena jabatan suami, tempat suami bertugas, sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, harus dapat menjalaninya sampai dengan suami selesai bertugas atau pensiun. Di dalam tujuan utama penelitian ini adalah dengan mengembangkan model diseminasi kapabilitas inovatif untuk mengetahui bagaimana kesadaran, keterampilan, dan kepedulian pelaku organisasi bisa ditingkatkan melalui inovasi. Saya merumuskan 3 pertanyaan penelitian utama seperti pada kondisi awal, implementasi model, dan dampak terhadap organisasi. Intinya adalah dengan mengembangkan pelatihan dengan waktu dan rutin yang dilakukan 2 kali dalam setahun oleh pelaku organisasi di seluruh Indonesia secara luring ataupun secara daring, yaitu dilakukan bersama-sama. Hal ini akan mempersamakan persepsi di mana organisasi Persit dan yayasan kita ketahui bahwa tidak ada sekolahnya ataupun tidak ada lembaga pendidikannya. Metode diseminasi atau penyebar luasan informasi ini
disebarluaskan oleh Mensley tahun 2022. Model diseminasi menurut Everett Rogers tahun 1962 dalam buku Divisions of Innovations menjelaskan bagaimana sebuah inovasi menyebar melalui saluran komunikasi tertentu dalam sistem sosial dari waktu ke waktu, mulai dari inovator sampai dengan kelompok tertinggal. Model diseminasi merupakan kerangka atau pendekatan yang digunakan untuk menyebarluaskan informasi, inovasi, dan hasil penelitian agar dapat diterima dan diterapkan oleh target audiens dengan efektif. Model ini sering digunakan dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan, kesehatan, teknologi, dan juga pembangunan masyarakat. Diseminasi kapabilitas inovatif merujuk pada proses penyebaran dan mengembangkan kapasitas atau kapabilitas dalam suatu organisasi dan masyarakat untuk menciptakan, menerapkan, dan juga mengelola inovasi. Model diseminasi pada penelitian merupakan pelatihan bertahap, isi modul dan contoh pelaporan keuangan yang akan dengan mudah dibuat oleh pengurus yayasan. Pelatihan pada pengurus yayasan yaitu pelatihan pertamanya waktu pelaksanaan dilakukan pada awal tahun. Tujuannya adalah untuk meningkatkan keterampilan dalam pencatatan dan juga manajemen dalam yayasan. Kemudian memastikan data yayasan selalu diperbaharui secara akurat dan sistematis. 3. Memperkenalkan standar administrasi yang lebih efektif dan transparan. Materi pelatihannya yaitu pengenalan sistem pencatatan dan pembaharuan data, manajemen dokumen dan juga arsip digital, teknik verifikasi dan validasi data, implementasi sistem pelaporan yang efektif. Pelatihan kedua yaitu waktu pelaksanaannya adalah 6 bulan setelah pelatihan pertama. Tujuan yaitu 1. Meningkatkan pemahaman dalam mengelola keuangan yayasan, memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pencatatan keuangan. 3. Mengoptimalkan penggunaan dana untuk keberlanjutan program yayasan. Materi pelatihannya yaitu berupa 1. Prinsip dasar akuntansi keuangan yang ada di yayasan. 2. Penyusunan laporan keuangan. 3. Manajemen anggaran dan pengeluaran. 4. Audit internal dan pelaporan pertanggungjawaban. Diseminasi kapabilitas inovatif dalam bukunya Essential Drucker oleh Peter Ferdinand Drucker tahun 2012 menyatakan bahwa pencapaian kinerja yang baik itu memerlukan dukungan kinerja organisasi, di mana kinerja tersebut sebagai kompetisi bukan tujuan akhir, melainkan alat untuk mencapai tujuan organisasi yang menghasilkan keuntungan yang besar dari sumber daya manusianya. Diseminasi kapabilitas inovatif berperan meningkatkan kemandirian dan kepedulian pelaku organisasi. Selain hal itu, kapabilitas yang baik mereka akan lebih mudah berkolaborasi dalam mencapai tujuan bersama dan meningkatkan kesejahteraan bersama. Diseminasi kapabilitas inovatif yang diharapkan berupa adanya pemahaman mengenai pelaporan keuangan yang ada di yayasan. Kemandirian dan kepedulian pada setiap anggota yayasan juga akan tercermin dari perilaku akhir masing-masing anggota yang menunjukkan sejauh mana mereka memahami dan menjalankan tanggung jawabnya.
Tesis saya menggunakan metode kualitatif dengan desain penelitian dan pengembangan. Dari hasil survei dan studi pendahuluan, saya mengumpulkan melalui angket wawancara kepada 50 pengurus cabang yayasan, terutama Yayasan Kartika Jaya sebagai penuntut kebijakan dan perpanjangan tangan dari pusat. Dan dengan adanya dokumentasi, saya menganalisis data secara deskriptif dan juga membandingkan dengan teori yang relevan. Hasil menunjukkan sebagian besar pengurus menyadari pentingnya inovasi, namun mereka tidak mempunyai atau memiliki pelatihannya. Tantangan utama adalah manajemen waktu, pengisian data, dan administrasi keuangan, di mana model yang saya kembangkan yaitu memberikan pelatihan dalam 2 tahap, yaitu awal tahun untuk pencatatan data dan memberikan pelatihan tahap kedua awal tahun untuk mencatat pendataan dan 6 bulan kemudian untuk keuangan. Model ini terbukti membantu meningkatkan pemahaman efisiensi kerja dan kepedulian terhadap yayasan. Dengan rapat umum kepengurusan yayasan di pertengahan awal semester yang diadakan oleh pusat sebagai bahan evaluasi dan juga pengawasannya setelah setiap yayasan ataupun organisasi mengirimkan laporan akhir periode atau di bulan Desember setiap tahunnya. Model ini meningkatkan transparansi, efisiensi, dan masyarakat pengurus lebih percaya diri, mandiri, dan mampu mengambil keputusan dengan baik dengan pelatihan secara rutin dan juga sistem pendukung organisasi menjadi lebih adaptif dan juga berdaya saing. Kesimpulannya bahwa banyak pelaku yayasan belum siap untuk berinovasi, sehingga dibutuhkan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan siap dalam menghadapi perubahan. Model diseminasi kapabilitas inovatif yaitu meningkatkan kemandirian dan kepedulian pengurus yayasan melalui komunikasi, pelatihan, kolaborasi, dan juga kemampuan beradaptasi terhadap perubahan. Model ini juga berdampak dari model diseminasi kapabilitas inovatif, yaitu meningkatkan kemandirian dan kepedulian pengurus yayasan melalui komunikasi terbuka, pelatihan, kolaborasi, kesiapan menghadapi perubahan, dan juga kesadaran akan kepatuhan hukum dan aturan di dalam yayasan. Saran 1. Untuk saran kami pengembangan keilmuan program pendidikan luar sekolah adalah merevisi kurikulum menjadi berbasis inovasi, model pelatihan yang responsif, fokus pada kemandirian dan kepedulian, implementasi model diseminasi, dan juga pelatihan berkelanjutan. Saran untuk Yayasan Kartika Jaya yaitu 1. Penerapan model diseminasi, pengembangan kapabilitas inovatif, kemandirian dan kepedulian, evaluasi dan monitoring, kolaborasi dan kemandirian. Saran penelitian selanjutnya yaitu studi model diseminasi, evaluasi dampak jangka panjang, penyebaran temuan, pengembangan metodologi, kolaborasi praktisi akademis, dan studi kasus dan juga best practice. Demikian yang bisa saya sampaikan pada tesis saya saat ini. Dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sekian dan terima kasih.